Real Madrid kesal, Benfica tegaskan enggan lepas Carreras dengan harga diskon. Real Madrid mengajukan tawaran 40 juta euro untuk bek kiri Carreras, namun Benfica bersikeras tetap menetapkan harga 48 sampai 50 juta euro. Ketidaksepakatan ini memicu frustrasi Madrid, yang berharap kesepakatan secepatnya sebelum Piala Dunia antar klub. Benfica menyatakan Carreras akan tetap memperkuat mereka saat tampil di Piala Dunia antar klub dan menegaskan tak ada kesepakatan dengan Madrid. Carreras bermain di turnamen mereka. Presiden Rui Costa menyoroti minimnya tawaran yang memuaskan serta keengganan melepas pemain di tengah turnamen. Situasi ini memaksa Madrid mempertimbangkan opsi lain, termasuk Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Klub akan menunggu hingga turnamen selesai sebelum nego ulang atau mundur. Jika harga Carreras tetap tinggi, alternatif tersebut akan menjadi fokus utama skuad Xabi Alonso. Barcelona panaskan bursa transfer, Laporta bocorkan target utama baru. John Laporta mengungkap dalam rapat senat di Spotify Camp Nou bahwa selain pengumuman resmi untuk kiper Joan Garcia, klub mungkin segera merekrut satu pemain lagi yang sangat dinanti. Pernyataan itu memicu spekulasi kuat seputar target utama berikutnya. Bocoran Laporta menyiratkan bahwa pemain itu adalah Nico Williams dari Athletic Bilbao, yang disebut-sebut sudah menyatakan keinginan bergabung dengan Barcelona. Presiden klub menegaskan Nico Williams menjadi prioritas di atas Luis Diaz, menunjukkan arah konkret rencana transfer El Barca. Laporta juga memastikan Barcelona kini sudah kembali mematuhi aturan ekonomi 1:1 La Liga, memfasilitasi ruang bagi perekrutan ini. Selain itu, format turnamen Joan Gamper bulan Agustus akan menjadi momen perkenalan sang pemain baru dan menandai babak baru era strategi transfer klub. AC Milan batalkan target Ricci, alihkan perburuan ke alternatif lain. AC Milan dikabarkan mundur dari perburuan Samuel Ricci karena harga yang tinggi dari Torino, diperkirakan 30-35 juta euro. Klub kini beralih fokus ke opsi gelandang muda lebih murah seperti Giovanni Fabian dari Bologna dan Angelo Stiller dari Stuttgart sebagai sasaran alternatif. Fabian muncul sebagai pilihan menarik, memiliki klausul 12 juta euro dari Inter dan cocok dengan proyek regenerasi Milan. Stiller juga dipantau sebagai opsi sekitar 25-30 juta euro. Keseluruhan strategi ini menunjukkan perubahan prioritas Milan dalam memperkuat lini tengah. Situasi ini terjadi setelah upaya Milan menyodorkan paket pemain atau pinjaman gagal menarik minat Torino. Dengan Reinders kemungkinan hengkang, Rossoneri berupaya cepat membangun kedalaman skuad. Klub kini memprioritaskan kombinasi biaya rasional dan kualitas untuk skuad musim depan. Antony tolak kepindahan ke Como dan tunggu kesepakatan baru. Pemain sayap Manchester United, Antony menolak tawaran pinjaman dari Como setelah masa sukses bersama Real Betis. Ia berharap MU dan Betis mencapai kesepakatan permanen musim panas ini, ketimbang pindah ke Italia yang tidak sesuai ambisinya. MU berharap melepas Antony baik secara pinjaman atau permanen demi drainase finansial skuad. Meski dikabarkan tim lain tertarik, winger Brasil itu fokus hanya pada opsi kembali ke Betis. Kesepakatan akhir diperkirakan segera diselaraskan pekan ini. Pilihan Antony mencerminkan prioritasnya untuk mempertahankan momentum di La Liga. Meski belum ada kepastian, sumber yakin Real Betis akan ajukan proposal resmi kepada MU demi merealisasikan transfer kedua secara permanen dalam waktu dekat. Bahas transfer Theo Hernandez, agen Pastorello sambangi Casa Milan hari ini. Federico Pastorello, agen Theo Hernandez, dikabarkan hadir di Casa Milan untuk membahas masa depan kliennya bersama manajemen. Pembicaraan mencakup negosiasi kontrak, tawaran klub lain, dan skenario transfer musim panas. Pertemuan ini menunjukkan kedua pihak serius mencari solusi cepat dan profesional. Salah satu fokus utama adalah opsi penjualan Theo di musim panas. Dalam upaya menghindari risiko jadi gratis kontrak, Milan saat ini menargetkan sekitar 30 juta euro sebagai harga minimal. Diskusi dipastikan juga membahas klausul dan bonus agar sejalan kepentingan pemain dan klub. Kehadiran Pastorello pun terkait rencana pergantian skuad AC Milan. Klub siap memasuki bursa transfer dan mempertimbangkan nama baru sebagai pengganti bek kiri. Agenda ini juga menyangkut kesiapan klub dalam proyek jangka panjang dan pembaruan strategi musim depan. Real Madrid pantau gelandang muda Crystal Palace untuk gantikan Kroos. Real Madrid tengah mengawasi Adam Wharton, gelandang 21 tahun milik Crystal Palace, sebagai calon pengganti usai kepergian Toni Kroos. Para Scott Los Blancos terlihat menyaksikan langsung penampilan Wharton di Selhurst Park.
Minat ini muncul setelah Huarton pulih dari cedera pangkal paha dan kembali tampil baik. Huarton sebelumnya dipanggil ke skuad timnas Inggris untuk Euro 2024. Namun, belum bermain. Meski hanya tampil dalam 16 laga musim ini, performanya cukup memikat Real Madrid. Klub Inggris datangkan Huarton seharga 21,1 juta euro dan kini miliki kontrak hingga 2029. Nilai transfer kandas. Klub Los Blancos serius mengejar gelandang pengendali permainan untuk memperkuat lini tengah pasca cross. Huarton dinilai unggul baik dalam intercept maupun distribusi bola tribut yang dibutuhkan oleh proyek Xabi Alonso. Jika terwujud, transfer ini akan melibatkan biaya signifikan, mengingat pasar gelandang muda kini mahal. AC Milan siapkan peminjaman Francesco Camarda ke Monza musim depan. AC Milan setuju meminjamkan Francesco Camarda ke Monza selama sisa musim ini atau sepanjang 18 bulan dengan opsi pemanggilan kembali pada akhir musim panas jika diperlukan. Langkah ini bertujuan memberi jam terbang lebih bagi striker muda berusia 16 tahun tersebut. Kesepakatan mencakup klausul pemulangan awal. Milan dapat menarik Camarda sebelum akhir periode pinjaman jika kondisi menuntut. Transfer ini juga menyesuaikan agenda perombakan skuad di lini depan, menyusul penandatanganan Santiago Gimenez dan kepindahan Morata ke Galatasaray. Namun, ada potensi pembatalan. Campur tangan Zlatan Ibrahimovic membuat rencana pinjaman sempat dihentikan. Meski sempat batal, pertemuan dengan agen dan direktur Iglitare menegaskan Milan tetap mendukung opsi pinjaman demi perkembangan Camarda. MU incar Bart Verbruggen dari Brighton, dampak performanya Onana. Manchester United tengah memfokuskan survei terhadap Bart Verbruggen dari Brighton dan Hove Albion sebagai target utama pengganti Andre Onana. Verbruggen tampil impresif musim ini dengan 8 clean sheet dalam 33 pertandingan di Premier League. Hingga kini menarik perhatian Los Red Devils. MU juga dikaitkan dengan Vanja Milinkovic-Savic dari Torino, yang dilirik melalui klausul pelepasan senilai 20 juta euro. Direktur olahraga telah menjalin komunikasi awal, mengingat performa Onana yang dinilai belum konsisten dan rentan terhadap kesalahan fatal dalam pertandingan penting. Selain Verbruggen dan Milinkovic-Savic, nama-nama seperti Diogo Costa, Mike Maignan, Zion Suzuki termasuk dalam daftar 5 kiper calon pengganti Onana. Klub ingin menambah persaingan sehat di bawah Mistar, serta memastikan stabilitas posisi kiper utama musim depan. AC Milan pertahankan Santiago Gimenez, tak akan dijual musim panas ini. AC Milan mengonfirmasi tidak akan menjual Santiago Gimenez pada bursa transfer musim panas. Klub ingin memberi waktu lebih bagi striker Meksiko itu menunjukkan ketajaman dan kontribusinya dalam skuad, meski performanya belakangan dinilai belum memuaskan. Gimenez didatangkan Januari 2025 dari Feyenoord dengan biaya 32 juta euro, ditambah bonus, telah mencetak 6 gol plus 3 assist dari 19 penampilan. Meski sempat kesulitan dan tidak selalu jadi starter, pelatih Allegri percaya pada potensinya dan memberi kesempatan hingga awal musim depan. Persaingan di lini depan Milan makin ketat dengan hadirnya nama baru. Namun, manajemen tetap menegaskan prioritas internal mendukung Gimenez berkembang. Kecuali tawaran luar biasa, striker berusia 24 tahun itu akan tetap di San Siro dan siap bersaing musim depan.